Shalom Bapak Ibu dan Sobat Muda yang diberkati Tuhan. Majelis Perwakilan Khusus Jakarta MPK mempersembahkan obrolan anak milenial, yang dimana hari ini perdana dan pertama kalinya tentunya akan membahas tema Knowing Yourself. Yakinkah kamu sudah mengetahui siapa dirimu? Yakinkah kamu sudah sampai pada titik mengenal siapa pribadimu yang sebenarnya? Atau di titik mana kamu mengalami kebahagiaan itu? Jikalau belum, ikutin obral yang akan menemani selama 30-40 menit ke depan. Tentunya kita menghadirkan pembicara yang luar biasa yang akan membahas dan melihat dari pandangan psikologi dan Alkitab. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, diam di hadirat-Mu.
Yeni Anita Patinama yang buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan sore hari ini, kami tahu ini semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami begitu nyata. Terima kasih secara khusus ada waktu bagi kami bersama dengan anak-anak muda yang Tuhan panggil, Tuhan pimpin untuk mengikuti acara ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami merindukan supaya acara sore hari ini benar-benar memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, bahkan kami semua yang akan mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, dan kami merindukan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati seluruh rangkaian acara kami dari awal sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai acara ini. Amin. Iya, sekali lagi saya sapa bagi kita semua, Shalom. Buat yang baru join ataupun yang sudah join dari tadi. Ya, sore hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol santai saja begitu ya. Jadi selama saya melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada pembicara, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi bagi kita yang ada di join di Zoom ini, jadi jikalau memang ada pertanyaan, nanti ketika dibuka sesi tanya jawab, boleh menyampaikan pertanyaannya, begitu ya. Oke, sebelumnya saya harus ini dulu sampaikan ya untuk tema kita. Jadi supaya yang join nggak bingung, kira-kira tema kita sore hari ini ya. Seperti yang sudah disampaikan di flyer, sudah dicantumkan tema kita sore hari ini yaitu knowing yourself. Knowing yourself itu artinya bagaimana kita bisa mengenali diri kita, bagaimana kita tahu tentang siapa kita yang sebenarnya, bagaimana kita tahu potensi dalam diri kita. Begitu ya, kurang lebih garis besar yang akan kita bahas sore hari ini, teman-teman. Nah, untuk sobat muda, sebelum jauh kita membahas bersama dengan pembicara kita, tentunya tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan kenalan lebih jauh dengan pembicara kita, seorang ibu yang luar biasa, seorang dosen juga di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, Ibu Pendeta Yeni Anita Patinama. Selamat sore Ibu, terima kasih buat waktunya, selamat bergabung, bahkan selamat untuk menyampaikan setiap materi 30-40 menit ke depan. Nah, Ibu Yeni ini merupakan salah seorang dosen ahli psikologi dan teologi juga. Jadi kita akan melihat, membahas tema kita pada sore hari ini dari sudut pandang psikologi dan teologi. Nah, dengan tema kita ini nih, tema knowing yourself, menurut Socrates, sebelumnya ini saya ada lihat-lihat, baca-baca, kalau menurut Socrates itu kan dibilang gini, Socrates hidup yang tidak layak ditelaah, tidak layak untuk dijalani. Wow, agak sedikit ekstrim ya. Hidup yang tidak layak ditelaah, tidak layak untuk dijalani. Artinya, diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman, semakin menjalani hidup. Semakin mengenali diri, maka kita akan semakin nyaman untuk menjalani hidup. Pertanyaannya, apakah sudah benar-benar mengenali diri sendiri? Apakah Anda sudah bisa tahu di mana titik kebahagiaan diri sendiri itu? Nah, kalau belum, saya juga akan bertanya tentunya dengan narasumber kita. Nih Bu Yeni, pertanyaannya, apakah kehidupan di masa lalu itu kira-kira memberikan pengaruh nggak sih sebenarnya dengan kehidupan saat ini gitu? Kan yang buat orang terkadang susah untuk mengenali dirinya itu karena dia selalu keinget dengan masa lalunya begitu. Jadi menurut pandangan psikologi nih Bu, apakah kehidupan masa lalu itu memberikan pengaruh dengan kehidupan saat ini Bu? Ya, logis begitu ya. Atau itu. Mengapa? Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah apa ya?
hasil produk masa lalu kita gitu. Tetapi masa depan kita tidak dipengaruhi oleh atau bisa tidak dipengaruhi oleh masa lalu kita. Tergantung hari ini dan hari esok. Kita memilih untuk apa nih, begitu. Intinya bahwa kita sekarang ini memang adalah hasil atau produk masa lalu kita. Kita dibentuk oleh lingkungan, kita dibesarkan oleh situasi dan lingkungan yang ada di sekeliling kita, itu membentuk kepribadian kita, membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Misalnya, kita menjadi orang yang minder atau yang percaya diri, itu juga karena produk masa lalu kita. Gitu. Kita menjadi orang yang suka berbagi atau sebaliknya kita menjadi orang yang pelit, itu juga adalah produk masa lalu kita. Semuanya itu sangat berpengaruh begitu, sangat berpengaruh. Seperti apa kita sekarang ini adalah hasil dari masa lalu kita. Depan kita tidak masa lalu kita. Kita ditentukan oleh hari ini dan seterusnya. Begitu. Nanti selanjutnya kita tentu akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana menyikapi atau mempersiapkan depan kita. Tapi pada dasarnya kalau pertanyaan tadi, apakah masa lalu itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang? Ya, pastinya iya. Karena kita sekarang ini tentu karena situasi atau orang lalu, maka kita menjadi seperti mungkin itu, Mira. Oke, berarti kalau seperti itu Bu, figur atau figur pengasuh itu berarti menentukan proses kita untuk bisa mengenali diri begitu ya Ibu ya? Seperti orang tua Ya, mungkin yang menjadi figur kita pertama kali yang kita kenal di dunia ini. Berarti dia itu figur ini sangat mempengaruhi bagaimana kita akan dibentuk untuk menjadi masa yang sekarang begitu Bu ya? iya, betul sekali. Artinya bahwa memang orang di sekeliling kita sangat mempengaruhi kita seperti sekarang ini, atau sangat mempengaruhi kepribadian kita sekarang ini. Misalnya, minta maaf orang tua yang mungkin membentuk kita dengan budaya atau dengan dengan sikap mereka kepada kita seperti itu ya, pasti akan menurun juga ke kita gitu. Kalau orang tua kita melihat orang tua kita misalnya suka berbagi, memperhatikan orang lain dan lain sebagainya, pasti kita juga akan terbentuk menjadi pribadi yang suka berbagi dengan orang lain begitu ya. Suka memperhatikan orang lain, care terhadap orang lain, itu pasti gitu. Tetapi kalau kita juga dibentuk oleh lingkungan atau orang-orang di sekeliling kita yang tentunya tidak bersesuaian seperti itu ya dengan firman Tuhan pastinya, yang membentuk kita dengan pola atau sikap yang salah, ya kita juga pasti akan mewarisi sikap itu juga. Seperti Oh, itu. oke. Berarti kayak gini Bu, kalau berarti kita punya alasan dong. Kalau misalnya hari ini kita tuh nggak jadi apa-apa, ataupun misalnya kita juga nggak bisa mengenali diri kita, kan kalau orang nggak bisa mengenali diri berarti nantinya dia tidak akan tahu potensi dalam dirinya seperti apa. Berarti kalau misalnya kita punya figur yang dalam tanda kutip gagal membentuk kita hari ini, berarti apakah kita punya alasan? Oh, saya dulu figurnya dapat figur orang tua yang seperti ini. Jadi kalau saya hari ini nggak mengenali diri saya, atau misalnya hari ini saya belum jadi yang seperti yang orang lain bisa lakukan, berarti dalam tanda kutip wajar dong begitu. Atau bagaimana tuh Bu? Iya, artinya gini, kebanyakan orang akan berpikir seperti itu, begitu ya. Kebanyakan orang, kebanyakan remaja mungkin akan berpikir seperti itu. Ya mama juga begitu kok, papa juga seperti itu kok, misalnya seperti itu ya. Akhirnya saling menyalahkan begitu loh. Saya seperti ini kan karena mama, saya seperti ini kan juga karena papa gitu. Jangan terlalu banyak menuntut, karena itu yang saya lihat dari kecil gitu. Kamu jangan begini loh, papa aja begitu. Misalnya contoh ya, ini contoh saja gitu. Atau
oh memang karena kita terlahir atau dibesarkan dalam lingkungan yang seperti apa, misalnya seperti itu. Sebagian besar orang pasti akan berpikir bahwa ya itu menjadi pembelaan bagi dirinya, begitu ya. Tetapi sebagai orang Kristen tentunya melihat dari kacamata iman Kristen kita, ya itu tidak dibenarkan seperti itu. Karena ya firman Tuhan untuk saya gitu, untuk masing-masing pribadi gitu ya. Artinya kalau orang tua saya seperti itu, lingkungan saya seperti itu, tapi saya sudah tahu firman Tuhan dan saya tidak lakukan, tentu akan berbeda kan begitu. Gitu. Bahwa memang masing-masing kalau kita melihat pada apa kata firman Tuhan ya berkenaan tentang apa yang kita buat, apakah harus sama seperti yang orang lain buat? Enggak. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Pribadi lepas pribadi. Orang tua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat, dan kita juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Dan firman Tuhan itu berlaku untuk masing-masing pribadi, gitu. Kasihilah sesamamu manusia. Kalau orang tua kita tidak mau mengasihi, ya itu urusan beliau, begitu, urusan mereka kan gitu. Tapi firman Tuhan itu juga datang untuk kita, gitu loh. Bahwa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu berlaku untuk saya, gitu kan. Berarti saya dituntut untuk mengasihi orang lain. Kamulah garam dan terang dan lain sebagainya, misalnya contoh ya, dan lain sebagainya. Firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Maksudnya artinya berbicara kepada diri kita masing-masing. Makanya dalam ketidaktahuan mereka mungkin bisa saja mereka berpikir seperti itu. Ada banyak remaja atau banyak orang yang berpikir bahwa ya saya seperti ini karena orang tua saya seperti ini gitu. Tetapi bagi kita yang sudah tahu firman Tuhan, kata firman Tuhan itu dosa itu bukan cuma melakukan hal yang salah gitu kan, tetapi juga tidak melakukan apa yang baik itu juga salah gitu loh. Itu juga dosa gitu. Kamu tahu apa yang baik tapi kamu tidak melakukan, kata firman Tuhan, kamu berdosa. Gitu. Begitu Oke. kira-kira Mira. Sebelum kita bahas tentang cara begitu ya, cara untuk bisa kita mengenali diri kita sendiri, mungkin ketika aku merenungkan tema ini, aku tuh kayak apa ya, bertanya lagi, apakah aku juga udah mengenali diriku begitu ya? Karena kalau aku melihat begini, ada begitu banyak anak muda Kristen yang untuk mereka bisa mengenali diri mereka itu mereka datang ke psikologi. Untuk mereka bisa mengenali diri mereka, mereka datang ke orang-orang yang bisa meramal akan masa yang akan datang, begitu tentang kepribadian dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya Bu, apakah menurut pandangan psikologi, untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri, harus datang ke psikologi? Dan kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, apakah hal itu bertentangan atau bagaimana, Bu? Diralat, Iya, ke diralat. psikolog, sorry, ke psikolog, benar. Iya, sedikit diralat. Iya, eh ya kita butuh orang lain gitu ya. Artinya kita butuh orang. Dalam hidup ini tentu kita butuh orang. Ada hal-hal yang bisa kita selesaikan sendiri. Tetapi mungkin ada beberapa hal dalam hidup kita yang mungkin tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita butuh orang lain. Tapi intinya boleh datang ke psikolog gitu. Tapi apa ya? Permasalahan itu tidak akan serta-merta selesai. Artinya gini loh, saya tidak menyalahkan psikolog sama sekali tidak begitu ya. Tidak juga selalu bahwa datang kepada hamba Tuhan itu paling tepat dan lain sebagainya. Intinya bahwa semua dasar ilmu pengetahuan itu datangnya dari Tuhan, kan begitu ya. Artinya kalau memang kita tahu bahwa Tuhan sumber dari segala-galanya, sumber pengetahuan, sumber ketenangan, sumber pertolongan, dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak datang kepada Tuhan? Kan gitu. Nggak apa-apa, sebagai teman sharing, sebagai teman bicara, sebagai orang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya, it's okay, nggak masalah gitu. Artinya datang kepada psikolog atau datang kepada seorang hamba Tuhan, konselor, dan lain sebagainya, boleh, sangat boleh. Tapi saya yakin dan percaya bahwa persoalan tentang mengenal diri atau bisa menerima diri sendiri itu hanya bisa didapat ketika kita datang kepada Tuhan, dan mengenal siapa diri kita itu hanya kita peroleh ketika kita baca firman Tuhan gitu. Nggak salah. Menurut saya tidak salah untuk teman bicara, teman sharing, untuk teman bertukar pendapat dan lain sebagainya, menanyakan masukan dan sebagainya, silakan saja gitu. Silakan saja gitu ya. Tapi artinya bahwa solusinya nanti
saya sebagai hamba Tuhan tentunya ya, sebagai hamba Tuhan saya pastikan bahwa solusi dalam persoalan kita, mengenal siapa diri kita, menerima diri kita apa adanya, itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Di luar itu nggak ada. Gitu. Mungkin secara teori ya, kamu akan begini, kamu bisa begini, kamu bisa begitu, kamu bisa lakukan ini kalau kamu mau begini dan begitu. Secara teori, tapi itu bicara soal hati, bicara soal jiwa yang kosong dan lain sebagainya, itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Gitu. Kalau dari pandangan Alkitab berarti tidak ada masalah dalam hal itu berarti ya Bu. Berarti kita boleh datang ke psikolog untuk lebih lagi mengenal diri kita begitu. Iya, kan psikolog juga Tuhan pakai. Artinya gini, semua ya mereka para psikolog, hamba-hamba Tuhan atau konselor dan lain sebagainya itu alat Tuhan untuk menolong kita. Enggak masalah. Mereka belajar sungguh-sungguh, mereka mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Begitu kan? Mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang tentunya dasar dari ilmu pengetahuan sendiri itu berasal dari Tuhan kan begitu. Mereka diberikan hikmat Tuhan gitu. Tapi secara teori iya, tapi secara jiwa atau yang bisa mengisi kekosongan, bisa mengisi pertanyaan siapa saya yang sesungguhnya dan sebagainya itu hanya Tuhan yang bisa menolong kita gitu. Teori apapun ketika disampaikan kalau tidak ada pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup kita gitu, kalau tidak ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita juga tidak mungkin seperti itu. Oke, menarik banget. Berarti di titik mana tuh Bu? Kira-kira di titik apa yang menjadi tolak ukur, oh kita sudah mengenal diri kita sendiri nih. Oh kita belum mengenal diri kita nih. Di titik apa itu Bu kira-kira? Ya, di titik mana kita tahu bahwa kita sudah menerima diri kita begitu ya. Di titik dimana kita sudah berdamai dengan masa lalu kita enggak dalam tanda kutip ya, kita tidak menangis lagi ketika luka lama itu tergores lagi misalnya gitu ya. Ini menurut pendapat saya ya. Menikmati hidup dengan lebih enjoy karena ada sukacita yang Tuhan tanamkan di hati sekalipun Tuhan izinkan ada banyak persoalan gitu ya. Ada banyak pergumulan, hidup lebih bertanggung jawab karena dia tahu untuk apa dia hidup, dia tahu tujuan hidupnya untuk apa seperti itu. Gitu. Artinya bahwa memang orang yang sudah mengenal diri, ciri-cirinya adalah bisa menikmati hidup dengan lebih bertanggung jawab dan hidup dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, gitu. Bisa menerima masa lalu tentunya itu ya. Itu kalau orang yang belum bisa menerima masa lalunya atau belum berdamai dengan masa lalu memang pasti ada beban di raut muka itu pasti ada beban gitu ya. Ada sesuatu belum beres gitu. Belum plong senyumnya itu belum plong seperti kayak masih ada beban berat seperti itu. Makanya kalau Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, gitu. Bahwa memang benar, gitu. Tuhan akan memberikan kelegaan, gitu. Walaupun Tuhan masih izinkan kita mengalami pergumulan, persoalan, ketemu lagi dengan orang-orang seperti di masa lalu kita, gitu. Tapi kita bisa mengalami, kalau enggak kita akan cemberut terus, begitu. Kita akan bete terus atau mudian begitu ya. Kita akan mut-mutan lah gitu kira-kira. Gitu. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan dan kita sudah serahkan semua masa lalu kita sudah selesaikan, kita sudah terima bisa menerima masa lalu kita bisa berdamai dengan masa lalu kita sudah serahkan semua pada Tuhan, maka hidup kita akan jauh lebih enjoy dan tentunya akan bertanggung jawab gitu. Dalam tanda kutip ya. Kenapa Ibu tadi dikatakan lebih bertanggung jawab? Karena memang orang yang masih sulit melepaskan atau belum berdamai dengan masa lalu pasti ada saja yang dia ini kan ya, artinya apa namanya ya, kurang maksimal lah begitu kira-kira. Karena mau ke sana terbentur, ketemu lagi dengan orang-orang seperti itu. Mau ke sana sulit mengampuni, mau ke sana minder, mau ke sana takut, mau ke sana begini dan begitu. Tapi ketika orang itu sudah di dalam Tuhan, sudah diubahkan, dia sudah mengerti siapa dirinya begitu ya. Siapa dirinya yang sesungguhnya, maka dia akan menghargai hidup ini dengan penuh tanggung jawab tentunya. Gitu. Dan ketika dia menyikapi persoalan pun, dia bukan orang yang mudah putus asa,
gitu. Dia bukan orang yang mudah menyalahkan orang lain dan lain sebagainya, tapi lebih kepada dia hidup yang, ya aku tahu sekarang ini aku mengalami kesulitan, tetapi ada Tuhan yang bersama denganku. Ada pengharapan gitu loh. Hidup yang penuh dengan pengharapan gitu, bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan izinkan lembah kekelaman, tapi nggak selamanya gitu. Nggak selamanya kita ada di lembah kekelaman begitu loh. Mungkin seperti itu. Oke. Tadi ketika Ibu menjelaskan, saya sedikit mendapat poin baru begitu ya. Saya tadinya ketika saya renungkan tema ini begitu, saya kan cari banyak referensi begitu tentang mengenali diri itu di titik seperti apa, mengenali diri itu bagaimana respon orang itu dan lain sebagainya. Tapi ketika Ibu sampaikan, saya mulai merasa bahwa oh berarti poinnya ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, kita langsung mengetahui bagaimana cara yang seharusnya untuk kita merespon itu, gitu, begitu ya Bu ya. Kurang lebih begitu ya. Bagaimana cara kita untuk bagaimana cara kita untuk bisa merespon masalah itu terlihat apa dari situ kita bisa tahu apakah kita sudah mengenali diri kita sendiri atau belum begitu ya. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih Bu. Ketika tidak menutup kemungkinan ya, mungkin ada anak-anak muda yang join di sini yang mengalami hal yang sama atau sedang bergumul juga sampai saat ini, begitu? Tunggu, ini Ya. Jadi waktu lagi ketika saya cari referensi begitu, saya melihat bahwa ada orang yang untuk dia bisa mengenali dirinya, dia harus ikut seperti orang lain. Artinya ketika dia punya segalanya, justru dia gunakan itu untuk cari kebahagiaan sampai dia bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Begitu. Itu kan berarti yang tadi Ibu sampaikan, oh dia itu belum belum mengenali dirinya sendiri, dia belum berdamai dengan masa lalunya, dia masih terus terikat dengan masa lalunya, sehingga dia belum tahu nih cara mengatasi mungkin kekurangannya, kelebihannya, ataupun dia belum tahu sebenarnya arah tujuan hidupnya kemana. Menariknya, pertanyaannya bagaimana caranya itu? Iya, Kak Mira, boleh nggak kira-kira kalau Ibu minta tolong ditayangkan tadi slide-nya dulu, biar kita punya gambaran sebelum kita boleh, masuk boleh. ke Bapak ini ya, Matthew, boleh dibantu, apa sih Bapak? tip gitu ya. Oke, mantap. Oke, ini secara garis besar ini sudah tadi dijelaskan karena sudah ada pertanyaan. Apakah Ibu minta maaf, ini suara Ibu terputus-putus. Mungkin baiknya video Bu Yeni di-off kan agar jaringannya makin bagus ya.
Baik, siapakah saya begitu? Who am I begitu ya? Ya tentu pertanyaan ini sepertinya gampang untuk dibaca gitu, tapi sulit untuk dijawab begitu. Karena buktinya nanti kita akan melihat ada beberapa bukti bahwa memang tidak semua orang atau belum semua orang bisa mengenal siapa dirinya begitu ya. Next. Ya, citra atau gambar ataupun konsep diri adalah keseluruhan dari apa dan siapa kita ini, cara berpikir kita, perasaan maupun tingkah laku kita yang terbentuk sejak lahir dan terus berkembang sampai mencapai kematangan begitu. Citra diri juga merupakan konsep mengenai diri kita dan bagaimana kita bertanggung jawab dengan hubungannya dengan orang lain begitu ya. Citra diri kita dapat berubah ke hal yang negatif, bisa juga ke hal yang positif tentunya. Next. Iya. Next. Ya, sumber untuk membangun citra diri seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa itu bersumber dari Allah. Namun sejak manusia jatuh dalam dosa, tentu citra diri manusia itu tercemar begitu karena dosa begitu ya. Ada kecenderungan kita egois, mendengarkan atau berdasarkan apa kata orang gitu. Tidak lagi mendengarkan apa kata Tuhan begitu. Bisa gambarnya ditampilkan? Baik, sepertinya ada gangguan dari sinyalnya. Sambil kita menunggu, buat teman-teman yang udah join di Zoom dan mau bertanya, mungkin pertanyaannya boleh disiapkan karena sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi pertanyaan sambil menunggu. Oke, bagaimana Ibu Yeni? Iya, menarik. Saya boleh bertanya, Kamira? Boleh, boleh Pak, boleh, boleh. Baik. Iya, Ibu Mira, saya bertanya gini, akhir-akhir ini kita suka mendengar atau ada generasi namanya fatherless generation ya. Apakah itu akan menyebabkan atau ketidakhadiran seorang ayah di dalam rumah tangga? Apa itu kan menyebabkan nanti berpengaruh terhadap pengenalan diri? Atau mungkin itu kan tadi fatherless, sepertinya kayaknya berbicara dari sisi apa kaum pria. Sebaliknya juga dengan ketidakhadiran seorang ibu, bagaimana menurut ibu menyikapinya?
Karena fenomena-fenomena ini saya melihatnya semakin banyak dan konsekuensinya tentunya dalam tumbuh kembang seorang anak ya. Dan bagaimana nanti si anak tersebut berkembang. Mungkin ada pengalaman dari Ibu yang bisa di-sharingkan buat kami semua. Makasih. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Walaupun saya tidak terlalu dapat tadi pertanyaannya dari awal karena memang mungkin sinyal di tempat saya ini agak bermasalah begitu Pak ya. Jadi tapi saya sudah menangkap dari pertanyaan Bapak tadi apakah memang kehilangan atau kurangnya figur ayah dan figur ibu dalam kehidupan seorang anak bisa membuat anak akhirnya tidak mengenal diri atau tidak menerima diri. Begitu kira-kira ya Pak ya? Pertanyaannya ya Pak ya? Betul, Ibu. Ya, baik. Benar. Ya, baik. Tentunya sangat berpengaruh gitu. Tentunya sangat berpengaruh. Artinya figur bapak bagi anak-anak itu menjadi pemimpin, menjadi teladan, menjadi contoh. Begitu juga dengan ibu, begitu. Ketika minta maaf seorang anak harus kehilangan orang tuanya, tapi di zaman sekarang ini pun kehilangan orang tua bukan cuma dalam pengertian dipanggil Tuhan Bapak dan juga semua Bapak Ibu yang lain, tapi juga bisa dalam pengamatan saya dan juga dalam beberapa wawancara dengan anak-anak remaja, mereka juga bisa merasa kehilangan orang tua sekalipun ada orang tua di rumah mereka. Dengan kesibukan orang tua dan lain sebagainya, orang tua yang juga sudah bukan hanya sibuk dengan pekerjaan, tetapi sibuk dengan gadget dan lain sebagainya, itu juga menjadi masalah baru buat anak-anak. Dan memang benar mereka akhirnya kehilangan figur yang bisa mereka contoh, kehilangan figur yang mereka bisa teladani. Akhirnya apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rekam dalam pikiran mereka, itulah yang akan menjadikan mereka menjadi pribadi yang seperti itu, gitu. Tidak adanya komunikasi, belayan kasih sayang orang tua dan lain sebagainya. Minta maaf, apakah itu karena dipanggil Tuhan ataukah karena memang kesibukan orang tua dalam tanda kutip dan lain sebagainya begitu ya. Itu sangat berpengaruh buat anak-anak itu. Kalau bukan kita yang mengajari mereka, maka dunia ini yang akan mengajari mereka. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau bukan kita yang mengisi hidup mereka, maka dunia inilah yang akan mengisi hidup mereka. Akhirnya hilang diri mereka, hilang pemahaman tentang diri mereka yang benar, yang sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Seperti itu, Pak. Kepribadian mereka akhirnya dibentuk oleh lingkungan, oleh apa yang mereka lihat, oleh apa yang mereka baca, oleh apa yang mereka tonton, dan lain sebagainya, Pak. Seperti itu. Akhirnya mereka sulit untuk menemukan sebenarnya siapa saya, gitu. Mau kemana nih arah hidup saya, mau seperti apa nih tujuan hidup saya, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Bu Yeni. Tapi apakah maksud saya artinya rapuh banget ya? Artinya kan ada Tuhan Yesus gitu maksudnya. Apakah itu tidak cukup yang menjadi acuan utama gitu? Terlepas dari ya memang ada seorang ayah biologis atau ibu biologis bagi kita sebagai anak-anak ya. Apakah memang fenomena ini artinya saya melihat generasi sekarang ini ya, untuk generasi X, Gen Y, atau mungkin generasi baby boomers mungkin masih biasa saja kelihatannya. Cuma kok makin ke sini saya melihat dalam tanda kutip kayak rapuh gitu, kayak fragile gitu. Atau apakah pengaruh media saja ini sekarang mungkin membesar-besarkan bahwasanya fenomena-fenomena ini terjadi karena mungkin sekarang yang disorot dengan segala macam kesibukannya sehingga anak-anak tidak bisa bertumbuh kembang dengan normal. Ini tambahan atau Ya. elaborasi dari diskusinya, Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih. Artinya bahwa memang boleh dikatakan generasi strawberry ya Pak ya.
sekali hancur gitu, cepat sekali apa namanya busuk dan lainnya begitu Pak ya. Ya, Ya, memang pada akhirnya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Bagaimana gitu. Tanpa ada pendampingan dari betul firman Tuhan sampaikan bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tetapi aku Allah cukup sampai di situ begitu loh. Dalam arah bahwa memang anak-anak itu masih sangat butuh bimbingan, masih perhatian, masih sangat butuh belayan kasih sayang dari orang tua. Anak zaman sekarang ini bisa dalam tanda kutip akhirnya saling menyalahkan gitu. Ya mama papamu sibuk karena memang ini untuk Tuhanmu juga gitu. Mama papa ini untuk aja gitu. Memang untuk kamu kan seperti itu. Akhirnya ribut gitu. Dalam pengertian bahwa memang emang nggak perlu, memang nggak cukup hanya Tuhan. Ya kalau itu tadi ada kakak-kakak pembina rohani yang ada di samping mereka ketika mereka sedang hancur, ketika mereka sedang ada masalah gitu. Tapi kalau orang tua tidak ada, terus kemudian tidak ada pembina rohani yang bisa menuntun mereka, ya saya pikir akan sulit anak-anak ini. Ya karena memang kita mengerti situasi anak remaja itu memang sedang ya apa ya, pengaruh lingkungan ini memang sangat boleh dikatakan sangat jahat lah begitu kira-kira ya. Gitu. Tapi memang menurut saya anak remaja, pemuda pun gitu dalam usia-usia tertentu begitu ya, masih sangat membutuhkan yang namanya pendampingan seperti itu. Baik dari orang tua maupun juga dari pembina rohani, kakak-kakak pemuda yang mendampingi mereka gitu. Memang akhirnya ada pola pembinaan untuk anak remaja dan pemuda sekarang mungkin bukan nggak perlu ya, minta maaf, mungkin tidak harus melulu dalam bentuk khotbah gitu, sharing, membicarakan banyak hal tentang situasi seperti sekarang ini gitu kan, dari hati ke hati itu mungkin jauh lebih bermanfaat saya ketimbang khotbah yang monoton dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak. Apakah tidak cukup Tuhan? Saya pikir kalau anak itu sudah dewasa dan memahami, sangat cukup Tuhan itu gitu kan, lebih dari cukup bahkan gitu. Tapi dalam situasi mereka yang sangat mudah rapuh, sangat mudah terpengaruh, tentu tidak mudah bagi mereka untuk hidup di zaman sekarang. Dan itu juga yang harus menjadi apa ya? Menjadi masukan bagi kita orang tua bahwa memang remaja zaman sekarang atau pemuda zaman sekarang ini pun hidup di dunianya tentu sangat berbeda dengan kita zaman dulu gitu. baik. Makasih Mungkin Ibu seperti Yeni itu, Pak. mencerahkan pandangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin di antara yang mengikuti Zoom ingin bertanya? Saya mungkin Oke, boleh. boleh ya. Ya, jadi perkenalkan sebelumnya Shalom. Shalom. Nama saya biasa dipanggil Kia. Jadi pertanyaannya itu cukup sederhana aja. Jadi Pak Kia, pertanyaannya itu, nyalakan kamera dong, biar kenal. oh kenal, mukanya yang dikenal. Oke. Jadi pertanyaannya itu cukup sederhana seperti ini, Bu. Bagaimana cara memulihkan citra diri dari seorang pemuda atau remaja yang telah mengalami sebuah rusak atau telah mengalami kejatuhan dalam dosa? Bagaimana caranya, Bu, dari segi pandangan psikologi dan juga teologis agar dapat berguna bagi pelayanan nanti, Bu? Mungkin itu aja, Bu, pertanyaannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kia. Jadi Bapak Ibu dan juga semua teman-teman muda, artinya gini ya,
Firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencuci kita dari segala pelanggaran kita. Bahkan dari bagian firman Tuhan lain juga mengatakan bahwa sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku gitu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan lain sebagainya, aku akan menjadi putih seperti bulu domba gitu kan. Artinya bahwa ini luar biasanya kita gitu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan surga gitu ya. Kita punya hak khusus Tuhan berikan gitu. Ini yang mungkin orang di luar sana belum pahami gitu, tapi sebagai orang Kristen yang sudah baca firman Tuhan tentunya ini kita mengerti gitu. Seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun kehidupan kita begitu ya. Seburuk apapun, seperti apapun yang pernah kita lakukan lah, seberdosa-berdosanya kita lah, kasarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka janjinya Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala kesalahan kita. Bagian firman Tuhan tadi yang saya sampaikan. Artinya bahwa memang tidak mudah menumbuhkan kepercayaan diri gitu. Karena pengenalan akan diri dan pengenalan akan Tuhan yang selama ini salah gitu. Tuhan sangat benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Itu bedanya, gitu. Maka ketika yang itu jatuh dalam dosa atau punya masa lalu yang kelam sekalipun, yang sudah sangat parah sekalipun, apa masih bisa Tuhan terima saya? Itu kan yang seringkali pertanyaan muncul bagi orang. Akhirnya seseorang akhirnya dia sulit untuk bangkit, sulit untuk maju, gitu. Nah. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang konselor, sebagai seorang yang tahu firman Tuhan, dia sampaikan kalau pertanyaannya adalah Tuhan masih mau terima saya gitu. Saya sudah buat begini. Enggak ada batasan. Ketika kamu mengaku dosamu, kuncinya pengakuan. Pengakuan adalah langkah awal dari sebuah pertobatan dan pengampunan dosa. Gitu. Dan kalau terus kita yang harus memotivasi diri untuk, ya Tuhan sudah ini, kenapa saya harus ingat-ingat lagi kesalahan kita? Tuhan sudah ampuni semua masa lalu saya dengan segala keburukan di masa lalu saya, terus kenapa saya harus bangkitkan lagi? Kan? Tuhan bilang timur dari barat, engkau membuang barat dan timur tidak akan ketemu kecuali kiamat, mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi Tuhan bilang sejauh itu, Tuhan nggak mau ingat-ingat lagi kesalahan kita. Terus itulah intimidasi iblis yang sering kali ada dalam pikiran. Kamu najis, kamu kotor, kamu rusak, kamu nggak layak melayani, kamu begini. Itu intimidasi iblis yang harusnya kita tolak dalam nama Yesus. Kita mau bilang sama iblis, betul itu saya dulu gitu. Tapi sekarang ketika saya sudah di dalam Tuhan, maka sesungguhnya saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu gitu. Yang harus memotivasi diri kita ya kita sendiri gitu. Memang tidak mudah, tapi artinya membangkitkan semangat itu lagi untuk meyakinkan bahwa kamu bisa bangkit dan kamu bisa menatap masa depanmu, kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan gitu. Artinya bahwa memang ada pengampunan gitu. Ada pengampunan untuk semua dosa masa lalu kita, untuk apa yang kita buat di masa lalu kita gitu. Itu yang kadang-kadang ya silakan. Oh iya Bu, jadi dari yang Ilkia tangkap, jadi dengan mengaku dosa ya Bu, cara yang pertama dari segi tinjauan teologisnya ya Bu. Iya betul Terus sekali. apakah masih ada lagi selain daripada mengaku dosa Bu, dari segi tinjauan teologisnya Bu? Iya itu tadi. Ya, kalau ada lagi intimidasi iblis atau ada lagi yang menuju hati nurani kita, apa pikiran kita dan lain sebagainya, ketika kita mau bangkit, tapi ada aja iblis itu paling nggak suka kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kan itu pekerjaan iblis begitu ya. Itu yang paling nggak disukai iblis. Kalau kita semakin dekat Tuhan, pasti dia akan mengganggu kita untuk kembali lagi kepada masa lalu kita. Nah, caranya adalah tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang harus bisa melawan gitu loh, melawan semua intimidasi iblis itu.
Caranya seperti apa lagi? Caranya adalah kembangkan potensi yang ada pada dirimu. Nggak usah pusing dengan apa terus-menerus yang ada dalam pikiranmu gitu. Gali potensi yang ada pada diri. Ayo, kalau kita melayani, ayo kita melayani Tuhan gitu. Kalau kita sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang pekerja dan lain sebagainya ya, dalam tanda kutip ya, sibukkan diri dengan sesuatu yang positif sehingga kita lupa akan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu gitu. Kita yang harus kembali menata mulai dari nol lagi gitu kan. Gitu. Bahwa kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita sudah diampuni dosanya, jangan mau lagi kita dibawa kembali ke belakang gitu. Tolak dalam nama Yesus, sibukkan diri atau kembangkan potensi yang ada pada diri. Saya bisa apa nih? Apa yang harus saya buat? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa Tuhan izinkan saya masih hidup sampai sekarang? Kenapa saya nggak celaka aja pada waktu saya masih berbuat salah, kan gitu kan? Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, pasti Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Apa itu? Kembangkan, cari potensi diri apa yang bisa saya kembangkan untuk itu. Apakah saya bermain musik, apakah saya bantu pelayanan sekolah minggu, atau apa yang bisa saya lakukan. Yang pasti saya harus lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan saya ada hidup sampai hari ini. Begitu kira-kira. Iya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin kalau dari segi psikologisnya mungkin ada Bu atau kayak gimana Bu? Iya, kalau dari segi ini apa ya, psikologis, ya mungkin itu tadi sih, apa ya, tidak usah mengungkit-ungkit lagi yang sudah pernah terjadi, belajar melupakan. Kalau kalau lagunya apa ya, anak-anak muda yang lalu-lalu ini, masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan kau apalagi lah gitu, kira-kira seperti itu gitu. Lagu dunia aja bisa mengingatkan, ya udahlah masa lalu nggak usah lagi diinikan gitu ya. Cuma memang kalau belum di dalam Tuhan, nanti cepat lagi kembali gitu. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa menjaga gitu. Itu sih kalau menurut Ibu sejauh ini. Oh iya Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Boleh mencerahkan pemikiran dari saya dan juga menambah wawasannya Bu. Seperti itu. Makasih banyak Bu. Sih sama-sama. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh ditanyakan. Buat yang baru bergabung, selamat sore. Ya, kita dalam sesi pertanyaan. Jadi, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung ke pakarnya supaya tidak ada yang mengganjal di hati begitu. Mungkin saya ada pertanyaan satu hal saja. Boleh? Mungkin pertanyaan simpelnya, apa standar dalam berpikir tentang pemanggilan Tuhan? Mungkin biar saya perhalus lagi, apa standar dalam berpikir bahwa ini merupakan panggilan Tuhan? Seperti itu saja. Minta maaf, siapa tadi? Kak Mira. Maksudnya Ya, apa tadi panggilan Tuhan? apa Bagaimana? standar berpikir dalam panggilan Tuhan, begitu ya? Iya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu pemanggilan Tuhan? Apa ada standar tertentu? Tahu? Ini hanya bersifat Pemanggilan Tuhan pribadi. agak sedikit ini ya, mungkin boleh dikerucutkan Panggilan pemanggilan Tuhan untuk Tuhan apa ini. ya? Ya, untuk seperti apa begitu? Ya mungkin luas ya, mungkin tentang pelayanan atau lainnya. Karena kan pemanggilan Tuhan kan kita hanya mengacu ke pelayanan. Oke, baik. Mungkin saya sederhanakan begini. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan itu berdasarkan panggilan Tuhan buat kita, begitu ya? Iya, seperti itu. Baik, Oh, silakan oke. Ibu. Iya.
Secara garis besar tadi saya sudah jelaskan bahwa kita hidup di dunia ini ada maksud Tuhan bagi kita dan juga bagi dunia ini tentunya. Ya, semua orang Kristen itu punya panggilan, gitu ya. Panggilan yang paling utama adalah tentu memberitakan Injil. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka memberitakan Injil bukan harus jadi pendeta ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman muda sekalian gitu. Artinya bahwa memang memberitakan Injil itu panggilan setiap kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan gitu. Memberitakan Injil lewat profesi gitu. Bisa juga panggilan melalui memberitakan Injil melalui tugas kita sebagai seorang pelajar misalnya, bisa juga gitu. Karena kalau prinsip saya, hidupmu adalah pelayananmu. Hidup saya adalah pelayanan saya. Maka saya melayani itu bukan ketika saya di mimbar atau ketika saya sedang mengajar saja, tetapi berusaha semaksimal mungkin tiap-tiap hari melayani Tuhan melalui hidup. Kan begitu ya. Artinya bahwa memang bagaimana kita tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan? Ya dari firman Tuhan tentunya ya, dari firman Tuhan gitu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan lain sebagainya. Itu firman Tuhan berlaku bukan cuma untuk hamba Tuhan begitu, tetapi untuk semua umat Tuhan, termasuk kita yang hadir sore ini di Zoom begitu ya. Itu panggilan Tuhan, itu perintah Tuhan bagi kita semua, yaitu memberitakan Injil. Lalu yang berikut, kamu adalah garam dan terang dunia gitu. Maka garam itu harus bisa membawa rasa begitu ya, memberi rasa bagi dunia di sekelilingmu, memberi rasa. Kalau kelebihan juga nggak enak, kalau kurang garam juga nggak enak kan gitu ya. Jadi memang harus hidup kita ini harus memberi warna, memberi rasa begitulah. Lebih tepatnya memberi rasa. Rasa apa gitu? Ya rasa dari buah-buah roh itulah, kasih, sukacita, itu sih yang harus dibuat gitu. Kalau dengan kita memunculkan buah-buah pertobatan kita bagi orang lain, orang akan melihat, oh ini perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen, orang yang takut Tuhan dengan orang yang gak takut Tuhan. Itu panggilan gitu loh. Apalagi ada banyak panggilan. Tadi saya sudah jelaskan juga Efesus 2 ayat 10 tadi ya, bahwa kita hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa? Ya melalui apa yang bisa kamu pakai, bakatmu, apa pelayananmu, apalagi pengajaranmu misalnya, dalam studimu misalnya dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu ya, atau coba mungkin diperjelas lagi kali apa pertanyaannya atau apa itu maksudnya kah atau gimana ya? Ya, Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu panggilan Tuhan gitu tadi ya? Atau bagaimana ya? ya Bu, seperti itu apa standarnya? Mungkin ada standar tertentu mungkin atau ini cuma bersifat spiritual individual seperti itu standar. Iya, yang saya pahami standarnya adalah firman Tuhan gitu ya. Standarnya adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Misalnya tentang hidup. Apa tujuan hidup kita gitu kan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Tuhan punya maksud dalam hidup kita gitu. Maksudnya apa? Apa tujuannya? Ya untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain kan gitu kan. Menjadi berkatnya itu tentu berbeda-beda, masing-masing dengan panggilannya. Panggilan sebagai apa dosen, panggilan sebagai pelajar, panggilan sebagai karyawan, panggilan sebagai hamba Tuhan, panggilan sebagai apa. Nah, seperti itu. Tapi dari itu semua, tujuan yang paling utama adalah memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu. Bagaimana, Bapak? Atau Oke Bu, pertanyaannya sudah saya bisa tangkap secara hipotesa ya. Terima kasih atas penjelasannya. Itu saja. Siap. Terima oke, kasih. baik. Ada lagi? Maaf kalau belum. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Yang baru bergabung?
Oke, jika belum ada, mungkin saya yang akan bertanya. Ini Bu, tadi kan kita bahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali diri kita begitu. Udah banyak sekali yang Ibu jelaskan. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk kita bisa melakukan kalau kita udah mengenali diri tentunya ada tindakan dong dari pengenalan diri itu. Nah, terus bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan sesuai dengan potensi diri kita begitu? Atau sebagai orang yang sudah mengenali diri, harusnya ketika tahu kekurangan, dia bisa melakukan lebih dari apa yang dia tahu bahwa itu hanya sebatas kelebihan. Contohnya, kayak yang orang-orang sering bilang out of the box, keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan nyamannya kita begitu. Atau bagaimana itu, Bu? Kembali lagi kepada apa yang sudah sedikit artinya bahwa memang orang yang sudah mengenal diri adalah orang yang pasti akan menghargai dirinya, gitu ya. Sedikit lah samanya poinnya tadi saya nggak bisa dapat di sini karena sinyal begitu, mungkin terlalu berat dan lain sebagainya gitu. Intinya bahwa yang pertama itu kita harus paham dulu siapa diri kita, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tentu semua kita sudah tahu ya, kita makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Lalu Yesaya 43 ayat 4 itu jelas sekali bahwa kita ciptaan Allah yang berharga. Karena kita berharga itu, maka Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk kita orang yang berharga di matanya gitu. Yesaya 43 juga mengatakan bahwa engkau berharga, mulia, dan aku ini mengasihi engkau, begitu loh. Artinya bahwa memang kita orang-orang yang dikasihi gitu. Terus kalau kita sudah menyadari akan itu semua begitu, dia rela mati untuk kita, siapa kita, dengan darah yang mahal karena kita orang yang berharga di mata Tuhan begitu. Lalu kemudian Yohanes 3 ayat 16 dan lain sebagainya itu jelas ya. Kalau kita sudah mengetahui akan semuanya itu gitu, siapa kita gitu. Yang paling kenal kita itu adalah Tuhan karena Dia sang pencipta kita gitu ya. Orang lain tidak kenal siapa kita dengan sesungguhnya gitu. Tapi lebih banyak orang lain menjudge kita, menilai diri kita lebih dari Tuhan gitu. Ini yang harus kita berikan pemahaman ke anak remaja, kamu mengenal diri. Engkau mulia dan engkau dikasihi Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita berhak kasihi akan sangat berbeda dengan. Terus kenapa kita harus menjadi orang yang kembali lagi rendah diri, minder, merasa nggak mampu dan lain sebagainya gitu kan? Harusnya kita menyikapi semuanya itu kalau kita sudah kenal siapa diri kita menghargai akan kasih karunia Tuhan itu dengan melakukan yang baik, yang positif, yang bertanggung jawab, menunjukkan prestasi kita dalam hal apapun. Misalnya dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan, atau dalam studi, seperti itu. Artinya bahwa memang apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu atau setelah kita kenal siapa diri kita. Kalau kita maka kita harus sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, itu yang tadi saya sampaikan begitu. Dengan hidup lebih bertanggung jawab gitu. Tidak ada orang yang menghargai diri kita sebelum kita menghargai diri kita sendiri gitu. Itu prinsip begitu ya. Artinya kita terlebih dahulu menghargai diri kita begitu. Bagaimana kita menghargai diri kita? Ya mempush diri kita, mampu, saya bisa gitu. Harus bisa saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu. Karena jangan sampai karena kemudaan kita terus akhirnya Tuhan orang-orang menganggap kita rendah gitu. Tetapi jadilah teladan itu ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam sikapmu, dalam kesucianmu, dan lain sebagainya gitu. Artinya bahwa memang apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengenal diri kita?
Seperti itu. Yang harus kita lakukan yaitu tadi, hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Caranya tentu berbeda-beda. Itu mungkin yang dimaksud oleh Mira ya, Mira? Atau bagaimana? Iya, Bu, sudah. Mantap. Oke. Jelas sekali, cukup jelas. Terima kasih, Ibu. Dari yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan mengenai tentang tema kita pada sore hari ini, knowing yourself? Sudahkah kamu mengenal dirimu? Sudah tahukah siapa dirimu yang sebenarnya? Bagaimana masa lalumu? Dan lain sebagainya? Bu Yeni, saya mau ada pertanyaan lagi nih. Kalau yang lainnya masih belum ada. Dan ini selalu mengusik saya juga nih. Boleh Pak. Akhir-akhir ini itu muncul gerakan, baik itu gerakan boleh dibilang bawah tanah atau gerakan yang perlahan, pelan tapi pasti gitu ya. Itu terkait LGBTQ, Bu Yeni. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sebagai Iya. salah satu indikasi dia belum mengenal dirinya dengan baik? Atau malah merupakan sebaliknya? Ini adalah kebebasan berekspresi yang memang dalam rangka mengenal dirinya lah dia melakukan itu. Bagaimana Bu Yeni menyikapinya hal-hal ini sekarang? Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya kalau PowerPoint saya tadi bisa ditampilkan, ada saya menyinggung juga tentang LGBT begitu ya. Itu salah satu penyimpangan seksual yang tentunya karena tidak bisa mengenal diri atau karena belum mengenal dirinya gitu. Kembali lagi kalau dia mengenal siapa dirinya, bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kemudian dia diciptakan ketika Allah melihat semua ciptaannya, lalu Allah berkata bahwa sungguh amat baik begitu. Termasuk ketika Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan, begitu kan Pak? Tidak ada Allah menciptakan di tengah-tengah begitu. Kalau dalam bahasa ininya neuter gitu ya, ininya neuter atau setengah laki setengah perempuan. Tidak ada, justru karena dia tidak mengenal siapa dirinya, makanya dia seperti itu begitu loh. Tapi kalau dia mengenal siapa dirinya, lalu kemudian dia tahu bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan begitu ya. Ya dia tidak akan mungkin melakukan penyimpangan seksual seperti itu. Begitu, Pak. Kalau menurut saya itu bukan orang justru karena tahu terus kemudian saya ini laki-laki tapi saya terlahir laki-laki tetapi saya ini perempuan misalnya seperti itu. Atau apa ya? Bisa dua-duanya dan lain sebagainya. Enggak, justru karena dia tidak mengenal siapa dirinya, dia tidak paham betul bagaimana dia diciptakan oleh Tuhan pada waktu ketika penciptaan itu dijelaskan dalam Alkitab begitu ya, bahwa Tuhan hanya menciptakan dua, laki-laki atau perempuan seperti itu. Dan saya pikir ini kekeliruan yang besar, yang memang inilah cara kerja iblis yang memang terus masih dipraktekkan lah ya, bagi dunia malah semakin lebih jahat lagi seperti itu. Kalau Tuhan Allah mengatakan dalam Kejadian itu bahwa sungguh amat baik begitu. Kejadian pasal 1 ayat 30 di sana jelas 31 di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik gitu. Baik laki-laki mau perempuan. Begitu juga dengan mereka yang minta maaf dalam kekurangan fisik misalnya seperti itu ya. Tuhan punya maksud di balik semuanya itu gitu. Bahwa memang enough, cukup. Tuhan bilang mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, itu jelas begitu ya. Lalu kemudian Allah melihat segala sesuatunya, lalu Allah berkata sungguh amat baik. Baik dalam pandangan Allah begitu. Artinya bahwa memang cukup begitu. Enggak ada lagi ini bisa ditambahkan atau dikurangi seperti itu. Dia hanya menciptakan satu laki-laki, satu perempuan begitu. Enggak ada di tengah-tengah, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, makasih Ibu Yeni. Iya, Pak. Jadi sangat Sama-sama. clear ya. Artinya
itu semua memang salah satu dari strategi dari si iblis saja, karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya indah. Makasih Bu Yen. Iya, betul sekali. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Apakah dari yang lain ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya begitu? Ya, mungkin satu lagi dari saya. Boleh, Dan silakan. mungkin saya tidak bisa menyatakan kalau ini pertanyaan, mungkin sedikit lebih condong ke pernyataannya. Boleh. Tapi sebelumnya boleh audionya sedikit dinaikin begitu ya, karena suaranya agak terdengar kecil. Oh ya, tes halo, dengar suara? Oke, iya. Oke, nah Iya, dari saya mungkin mengambil sisi filosofis ya. Dalam sisi filosofis itu tidak ada manusia yang mengenal dirinya sendiri. Manusia mendapatkan jati diri berdasarkan lingkungannya, di mana lingkungan masuk ke dalam diri manusia dan itu menjadi dirinya. Jika manusia A lahir di negara A, maka dia akan seperti A. Begitu juga manusia B, dia lahir di tempat B, maka dia akan seperti B. Maka sebenarnya kita hanya memiliki sifat-sifat lingkungan kita, di mana lingkungan kita itu masuk dan menyerap pada kita menyerapnya dan mengikutinya. Jadi mungkin dasarnya kita ini sebenarnya kosong, atau seperti apa menurut yang lain? Apakah kita memang mempunyai diri sendiri, atau kita ini hanya sesuatu kekosongan yang terisi oleh sifat-sifat lingkungan, segala sesuatu yang di lingkungan kita, dan itu menjadi karakteristik kita dan diri kita. Seperti apa? Oke, baik Pak. Apakah kira-kira ya benar seperti yang Bapak sampaikan tadi? Eh, apa namanya tuh tadi? Apakah bukan ini bukan pertanyaan atau pernyataan atau bagaimana nih Pak? Pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan. Mungkin bisa memberikan pernyataan yang lain juga. Oke, tadi Bapak sampaikan kalau saya tidak salah dengar ya Pak, memang karena suaranya agak kecil Pak. Jadi ya tadi saya mendengar bahwa apakah seseorang itu pada dasarnya adalah kosong begitu. Kemudian dibentuk oleh lingkungan di sekitar. Begitu ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi diri kita bukan terbentuk atas diri kita sendiri, melainkan atas lingkungan kita. Maka secara harfiah kemungkinan besar kita tidak mempunyai Diri diri kita sendiri. bukan diri kita sendiri, tapi tergantung bertemu firman Tuhan, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain, itu juga baik gitu. Artinya kita sudah tahu firman Tuhan, kita bagikan itu kepada orang-orang yang belum mengerti siapa dirinya, kita beritahu bahwa kamu itu begini loh, kamu itu begini, kamu sangat dikasihi Tuhan dan engkau berharga di mata Tuhan. Bagaimana mungkin berharga? Aku pendek, aku begini, dan seterusnya. Itu dalam pandangan manusia. Dan kalau kamu mau menyenangkan hati manusia, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Karena dia akan terus-menerus berubah. Satu dengan yang lain berbeda. Yang benar adalah menerima diri apa adanya. Karena memang Tuhan ciptakan kita berbeda itu justru masing-masing punya keunikan tersendiri. Gitu. Nah, yang seperti ini yang dibutuhkan. Betul bahwa kita dibentuk oleh lingkungan di sekitar kita. Makanya kita berharap ada orang-orang yang membentuk kita yang sudah hidup takut akan Tuhan. Maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang menghargai siapa diri kita. Gitu.
Mungkin itu yang dimaksud Pak, atau ada yang lain kali Pak. Coba Bapak ini kan. Yang bisa saya pahami itu Pak. Oh ya Bu, mungkin terdapat poinnya, tapi yang saya maksud adalah, jadi itu adalah diri kita atau pengajaran yang masuk dalam diri kita. Jadi diri kita ini, yang sekarang ini, yang mengetahui apapun ini, mengetahui A, mengetahui B, itu adalah diri kita atau pengajaran yang masuk dalam diri kita. Dirinya bahwa memang ini terdengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita, itu tidak terlepas dari itu gitu. Nah, kan tidak mungkin bisa dipisah. Makanya kalau kata Rasul Paulus katakan pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Begitu. Artinya semua yang mendatangkan yang memberikan pemahaman yang benar dan lain sebagainya, ambillah itu, pikirkanlah semuanya itu. Gitu. Artinya bahwa memang ya kita menjadi pribadi sekarang ini, menjadi pribadi yang seperti sekarang ini, itu pengaruh besar dari orang-orang di sekeliling kita, iya. Dan kita berharap, ya itu tadi, orang-orang yang sudah percaya dan sudah takut Tuhan, itu yang kita harapkan sih. Maksudnya seperti apa, Pak? Coba. Penjual dan supplier dan pembeli kan. Kan kita dapat fee komisi jasa. Bagaimana? Saya kurang dengar. Kak Mira mungkin dengar? Tunggu sebentar. Ini juga nggak terlalu jelas mendengarnya. Ini tadi dari Andriko Iya. ya? Ya mungkin itu saja dulu Bu, mungkin saya bisa tangkap sedikit poinnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Ada Maaf lagi ya dari kalau yang misalnya belum sesuai, nanti mungkin bisa WA pribadi atau bisa apa gitu mungkin ya, karena saya juga nggak terlalu terdengar gitu. Jadi apakah itu yang dimaksud atau apa gitu, saya kurang paham gitu. apakah ada pertanyaan dari yang lain begitu? Karena di luar dari prediksi kita ternyata begitu antusias begitu ya pada sore hari ini. Karena prediksinya tadi durasi waktu hanya 30 sampai 40 menit, tapi justru ini sepertinya sudah 1,5 jam lebih begitu. Jadi apakah ada dari yang lain? Dwi mau bertanya. Ini kami rasa menyampaikan di chat, ada yang mau bertanya di chat Oh iya, dari boleh dibacakan. dari non name NN ya, tanpa nama. Jadi pertanyaannya gini Bu, bagaimana dengan seseorang yang sudah mengenal firman Tuhan dan sudah terlibat dalam pelayanan namun tetap melakukan penyimpangan seksual, seolah-olah dalam kehidupan sehari-hari sangat rohaniawan, seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, artinya bahwa memang minta maaf ya, harus ini ya, saya harus jelaskan bahwa memang sepertinya melayani Tuhan, tapi apakah kita berkenan di hadapan Tuhan, itu hanya Tuhan yang bisa ini kan, gitu loh. Artinya ya, dalam tanda kutip terlihat sibuk melayani Tuhan, tapi sesungguhnya sedang melayani Tuhan atau melayani diri sendiri sebagai kamuflase untuk menutupi atau seperti apa, kan kita tidak pernah tahu gitu. Yang paling tahu adalah Tuhan gitu. Artinya bahwa memang dia melayani Tuhan, tapi apakah pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan?
Apakah itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Memang hanya Tuhan yang tahu gitu. Tapi sebagai teman, kalau memang kita tahu seperti itu, tentu sebagai hamba Tuhan atau sebagai teman saudara-saudara seiman, tidak ada salahnya kita mengingatkan akan hal itu gitu ya. Kalau kita sudah dekat, kita mungkin bisa punya celah untuk bisa bicara empat mata dengan orang itu, mungkin kita sampaikan, sis, misalnya gitu. Sorry nih, gitu ya, bahwa memang kamu terlihat rohani sekali, gitu. Kamu melayani Tuhan luar biasa. Tapi kenapa kamu masih hidup dalam duniamu, gitu. Sangat sayang kalau begini-begini dan lain sebagainya, gitu kan. Artinya bahwa memang tidak ada salahnya kita menegur, menasehati secara empat mata sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya. Kita diingatkan untuk memanggil orang itu, menegurnya secara empat mata. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi apakah dia itu sekali lagi bukan ranah kita untuk nanti jatuhnya kita menghakimi gitu kan. Jatuhnya nanti kita merasa kita mungkin lebih baik, lebih benar gitu. Tapi kalau dia sudah tahu firman Tuhan tapi dia masih lakukan terus, maka tugas kita adalah mengingatkan orang itu untuk tidak lakukan itu lagi. Tapi kalau memang dia masih belum mau berubah, ya sudahlah. Biar serahkan pada Tuhan, biar Tuhanlah yang ini kan. Mungkin seperti itu ya. Begitu kira-kira. Bagaimana, apakah yang bertanya bisa menerima jawaban ini atau Yang ada bertanya sudah pertanyaan lain? Sepertinya bertanya sudah close. undur diri. Lainnya? Iya, Iya, sudah undur diri. sepertinya ada kesibukan lain atau bagaimana, jadi dia hanya meninggalkan pertanyaan tadi Oh, lewat betul. ini Chat. chat begitu ya. Dia mungkin mau bertanya tadi tapi mungkin malu gitu ya. Terus dia menunggu-nunggu mungkin belum dapat jawaban kali. Oke, baik. Terima kasih dari yang lain. Mungkin ada terakhir satu pertanyaan terakhir sebelum kita close. Cukup ya? Oke, cukup. Oke, Ibu boleh mungkin closing statement, Bu, sebelum kita menyelesaikan semuanya, mengakhiri. Iya. Oke, baik. Yang harus kita ingat bersama bahwa masa lalu kita, masa kini, tapi masa depan kita itu, asalkan hari ini kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menang dengan masa lalu kita berdamai dengan masa lalu kita, maka masa depan kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Karena di dalam Tuhan kita ada, karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Itu sih. Semua kita punya masa lalu. Mungkin masa lalu itu membentuk kita sekarang ini. Tapi kita harus bisa move on, kita harus bisa bangkit, karena sesungguhnya bersama Tuhan kita akan menggapai masa depan yang jauh lebih baik daripada masa lalu, bahkan mungkin masa sekarang kita ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk perbincangan obrolan kita pada sore hari ini yang sudah minta maaf waktunya memang over sekali karena tidak di luar dari perkiraan prediksi bahwa pertanyaan begitu luar biasa banyak. Banyak yang antusias juga ya. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah mengikuti dari awal bahkan sampai akhir. Boleh setia. Nanti mungkin akan dicantumkan kontak person saya aja. Mungkin nanti saya akan cantumkan di obrolan. Jikalau memang ada di antara kita yang mungkin pengen bertanya tadi tapi mungkin malu-malu atau kurang jelas, di kemudian hari cantumkan kontak person saya di chat ya. Oke, baik. Kita akan menutup, tapi sebelum kita ada yang mau disampaikan dari Pak Julianta, saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Kak Mira dan Mas Dwi yang sudah menjadi host acara kita pada sore malam hari ini.
Dan atas nama MPK juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Anita Patinama yang berkenan memberikan topik yang sangat relevan dan sangat memberikan kita kekuatan lagi ya, memberikan kita pemahaman, dan semoga melalui apa yang tadi disampaikan boleh memberikan bekal bagi kita semua, generasi milenial, teman-teman muda, bahkan juga mungkin untuk orang tua, bagaimana kita menyiapkan, mendidik generasi-generasi penerus ke depan. Bagaimana bisa mengenal diri dengan baik. Puji Tuhan. Atas nama MPK sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga pelayanan Ibu Yeni terus dipakai Tuhan. Kemudian juga untuk mahasiswa boleh dididik dalam terang kebenaran firman Tuhan. Demikian saya di sini mewakili Pak Adam. Beliau berhalangan karena ada satu dan lain hal. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang boleh bertahan sampai akhir dari kegiatan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, boleh mungkin langsung doa penutup ya Pak Julianta. Minta dengan kasih Pak Julianta doa penutup. Nanti akan ada satu lagu pujian penutup dan setelah itu Zoom kita berakhir. Tapi nanti setelah doa penutup kita akan berfoto bersama. Mungkin boleh on kamera nanti setelah itu. Silakan Pak. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih pada sore malam hari ini kami boleh belajar bersama, berdiskusi bersama mengenai topik yang sangat relevan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolong, ajari kami untuk terus belajar menjadi pelaku-pelaku benar firman Tuhan, agar kami terus mengenal diri kami sebagai ciptaan Tuhan dan tugas kami, Tuhan bawa ke dunia ini untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, mewartakan kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Yeni dalam pelayanannya, dalam keluarga, pakai dia menjadi lebih heran lagi. Demikian juga untuk host pada sore hari ini, malam hari ini, Tuhan berkati Kak Mira, Kak Dwi, dan juga semua teman-teman di belakang layar yang tidak bisa saya berikan satu persatu. Dan semua rekan-rekan yang boleh hadir juga boleh diberkati melalui kegiatan diskusi obrolan milenial pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan agenda waktu hidup kami ke depan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kak Dwi boleh dikondisikan kita mau foto di screenshot yang yang semua anggota boleh on kamera ya. Ya. Sebagai bukti keterlibatan kita pada sore hari ini menjelang malam hari. Oke. Ya. Kak Tirza mungkin boleh di on kameranya. Kak Andri. Matthew boleh Matthew. Kak Ria. Oke. Silakan Kak Dwi. Hitungan ketiga ya gayanya. 1, 2, 3. Oke. Tangannya di atas, tangannya. Jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima Silakan kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kak Matthew. Pujian terakhir. Terima kasih Pak Bu Yen, Pak Jul, Mas Dwi. Pak. Boleh Kak Matthew. Pujian penutupnya Kak Matthew. Bapak Ibu. Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh
pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari, lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak semua. Semuanya terima kasih. Yeni Doris, terima kasih telah join. Bang Andriko, Kayoan, Karya. Matthew, terima kasih banyak. Matthew, terima Pak kasih banyak Julianta, Matthew Ibu kerjasamanya. Yeni, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Tuhan dadah. berkati. Tuhan Tuhan berkati. memberkati semuanya, dadah. Oke. Ya, silakan Matthew bisa diakhiri semuanya. Oke.